Selamat sore Pak Risno. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen ya. Jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah tulisan yang independen, artinya tulisan kami antara Pak Roy dan Bu Tifa tidak ada saling kebergantungan, tidak ada saling keterkaitan karena ditulis secara terpisah, baik secara geografi maupun analisa. Nah, terkait dengan itu, maka saya tentu tetap melanjutkan penelitian saya. Apa yang dilakukan Pak Roy dan Bu Tifa saya tidak tahu ya, karena memang objek kajian saya berbeda. Nah, dalam penelitian lanjutan saya ada temuan-temuan baru yang memang berdasarkan penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara akademik, bukan dengan narasi yang suka atau tidak suka, dihina atau tidak, dicaci maki atau tidak. Ini murni bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu? Ya, pertama saya dapati memang sejak gelar perkara ditunjukkan ijazah analog dari Bapak Joko Widodo ya. Terus saya kaji lagi apa yang saya amati di situ, bahwa ada emboss, ada watermarks ya. Jadi emboss dan watermarks ini menjadi objek kajian saya, dan saya teliti memang tidak ada hologram. Mungkin setelah saya kaji dengan beberapa objek ijazah lainnya di tahun yang sama dari UGM, memang pada saat itu hologram memang tidak dipakai sebagai pengunci atau pengaman dalam sebuah ijazah. Jadi memang yang ada hanya watermarks dan hologram ya. Nah, setelah itu yang saya bandingkan dan saya analisa dengan apa yang diupload secara digital di akun X dari saudara Dian Sandi Utama. Nah, di situ ya, saya temukan memang dengan puluhan metode ada watermarks gitu. Gajah Mada, dan terus juga di sebelah kiri bawah itu ada emboss ya. Sebagai peneliti independen dan bertanggung jawab, tidak bias, tidak ada kaitan dengan afiliasi politik apapun, maka seorang peneliti itu harus bisa menyatakan kesalahannya dan mengkoreksi hasilnya sendiri bila peneliti lain tidak mengkoreksinya atau tidak mampu mengkoreksinya. Maka sebagai peneliti independen yang bebas terhadap pengaruh siapapun ya, ini saya garis bawahi, pengaruh siapapun, hanya berdasarkan objektivitas penelitian dan hasil temuan baru saya nyatakan bahwa memang ada itu watermarks dan emboss yang ada pada dokumen yang diupload Dian Sandi Utama konsisten dengan apa yang saya lihat di pada saat gelar perkara khusus. Setelah itu saya melanjutkan dengan apa yang dimiliki oleh Bapak Ruzito yang menjadi saksi di sidang CLS, dan saya temukan konsistensi pola pada watermarks maupun emboss, dan tidak ditemukan ada hologram. Saya telepon juga kebetulan saat itu di pengacara saya, di kantor pengacara saya ya, Bang Jahmada Giksang. Itu kami telepon Bang Handika yang menjadi pengacara pada sidang CLS. Saya tanyakan ya Pak, abang juga mendengarkan, Bang, apakah benar ada hologram di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi yang ditunjukkan pada menjadi bukti pada sidang CLS? Bang Handika, ini bisa ditanyakan ke Bang Handika karena memang kami tanyakan langsung by telepon. Bang Handika mengatakan bahwa salah Bang, sepertinya itu salah penyebutan
yang dimaksud oleh hologram oleh saksi yang membawa ijazah abangnya tersebut adalah emboss. Ketika di center itu emboss yang terlihat semakin tegas, bukan hologram. Nah dari sini ya, fitur-fitur yang tadi disebutkan tadi itu membuat saya meyakini temuan baru saya tersebut bahwa tidak ada kejanggalan terhadap keaslian dari ijazah Pak Jokowi, baik yang diupload Dian Sandi Utama maupun yang digelar perkara khusus. Percayalah, tapi bagi yang nggak percaya juga bebas. Saya juga merasa tersakiti terhadap temuan saya sendiri, karena saya harus jujur menyatakan bahwa temuan saya itu bakal dicerca, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya, baik orangnya atau orang lain. Sudah saya sampaikan itu kepada penyidik sekitar seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik dan kepada direktur kriminal. Jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Secara metodologi, ya, itu harus dijawab dan itu harus objektif. Artinya dari Bang Rismon sendiri seperti apa? Ya itu temuan saya, baru saya. Tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga. Dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada direktur reskrimum. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada, harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah penelitian yang panjang ini yang berkelanjutan yang harusnya ongoing itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau seperti apa? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Ini rencana mau ditarik atau gimana untuk bukunya, Pak? Bukan ditarik, metodologinya itu adalah metodologi yang umum, yang default ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Maka, ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya, perputaran maupun pencahayaan. Itulah bagian dari temuan saya yang baru terkait. Kalian pasti tanya,
Bang, bagaimana penelitian tentang lintasan stempel? Saya sudah merekonstruksi itu sebelum saya menentukan simpulan baru. Kenapa lintasan stempel itu bisa hilang? Padahal pada saat gelar perkara khusus dengan mata saya, kepala saya sendiri, saya sampai begini, saya katakan Pak Jokowi juga, Pak Dir juga, Direktur Kriminal Umum juga mengamati saya di meja sampai saya begini kan. Itu saya mengamati semua fitur yang dalam sebuah objek analog, yaitu apa? Ada nggak hologram, ada nggak watermarks, ada nggak emboss, ada nggak lintasan stempel, dan ada. Lalu kenapa kemudian pertanyaannya yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu kan, kenapa tidak ada? Karena saya tidak melibatkan variabel geometri, yaitu rotasi, translasi, dan pencahayaan. Ketika saya rekonstruksi dengan variabel rotasi atau translasi tertentu, ya, dengan pencahayaan posisi tertentu, maka ya warna-warna dalam objek-objek tertentu itu bisa disepir. Siap. Ya, gitu dulu ya. Mana Bang Jahmad? Ya, Bang Jahmad. Mundur ya, Bapak.